Shalom saudara, hari ini adalah tanggal 16 Agustus dan kita tahu esok hari tanggal 17 Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita, bangsa Indonesia saudara. Dan tentunya berbicara tentang kemerdekaan, maka akan ada serentetan peristiwa saudara dan juga perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita, sehingga kemerdekaan Indonesia bisa terwujud saudara. Dan tentunya saudara, kalau negara kita, pahlawan kita saja sudah berjuang bagi negara ini, maka setiap kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalami perjuangan demi perjuangan di dalam kehidupan setiap kita. Saat ini saudara, mungkin kita pernah berpikir dengan berbagai macam persoalan yang kita alami, bahkan kita juga bisa mengalami yang namanya kelelahan, keletihan dalam hidup ini. Karena kita harus berjuang dalam hidup ini, kita harus bekerja, harus melakukan banyak hal supaya kita bisa tetap hidup di dalam kehidupan ini saudara. Mungkin pernah kita berpikir bahwa lebih enak menjadi anak-anak, lebih enak mungkin menjadi seorang bayi. Karena seorang bayi itu kerjaannya hanya minum susu, hanya makan, bermain, dan tidur saudara. Kalau perlu apa-apa, dia hanya perlu memberitahu kepada orang tuanya dengan tangisannya, maka semuanya akan dicukupi oleh orang tuanya. Kalau setiap kita menjadi orang-orang yang dewasa saudara, kita tentu harus bekerja, kita harus melayani Tuhan, kita harus melakukan banyak hal. Wah, begitu lelah, begitu capek. Karena itu mungkin kita pernah berpikir demikian untuk kembali menjadi seorang bayi. Tetapi saudara, jangan salah, ternyata seorang bayi pun dia harus berjuang. Bagaimana caranya supaya ia bisa memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia sedang haus, bahwa dia sedang lapar, atau bahwa dia sedang ngantuk dan dia pengen tidur. Maka dia harus berusaha sedemikian rupa untuk ngasih tahu ke orang tuanya dengan apa? Tangisan dan teriakan saudara. Dan tentunya kita melihat bahwa ternyata manusia didesain oleh Tuhan untuk menjadi makhluk yang berjuang. Kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 saudara. Berkata demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari awal saudara, lewat firman Tuhan ini saya sudah katakan, manusia ternyata didesain oleh Tuhan untuk menjadi makhluk yang berjuang. Dikatakan kita punya tugas untuk kita bisa beranak cucu, memenuhi bumi, setelah itu menaklukkan bumi ini saudara, dan juga berkuasa atas bumi ini. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya, perjuangan apa saja yang harus kita lakukan saat ini? Yang pertama saudara, kita harus berjuang untuk melawan diri kita sendiri. Maksudnya apa? Saudara, di ayat yang sebelumnya, di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dari awal, manusia itu sudah diciptakan oleh Tuhan sempurna. Ada laki-laki, ada perempuan, dan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Namun saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka gambar Allah itu menjadi rusak. Gambar Allah di dalam manusia itu menjadi cacat karena adanya dosa. Nah saudara, hal ini yang saya katakan tadi, bahwa kita harus berjuang melawan diri kita. Karena kita tahu, kita adalah manusia yang sudah tidak sempurna lagi. Kita sudah jatuh dalam dosa. Dan tentunya saudara, ada berbagai macam pikiran-pikiran, kehendak, hawa nafsu mungkin yang kita miliki, bahkan karakter-karakter kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Dan ini yang harus kita perangi. Ini yang harus kita perjuangkan. Karena itulah saudara, Tuhan Yesus harus turun dalam dunia ini
untuk memberitahu kepada kita bahwa setiap kita harus disempurnakan. Bahwa setiap kita yang tadinya memang sudah jatuh dalam dosa, tapi jangan sampai kita terus-terusan hidup di dalam dosa, terus-terusan hidup di dalam kelemahan kita, terus-terusan hidup di dalam karakter kita yang tidak baik. Tapi kita harus bangkit, saudara. Kita harus berjuang. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus membenahi diri kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa menghasilkan buah roh, saudara. Yang tadinya mungkin orang yang suka gampang marah, gak sabar, tetapi dengan firman Tuhan kita harus menghasilkan buah roh. Maka kita harus diproses sedemikian rupa supaya kita bisa menjadi orang yang sabar, tidak menjadi pemarah. Kita juga bisa menguasai, mengendalikan diri kita, kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita, semuanya, saudara. Dan saya mau katakan, ini adalah perjuangan sesungguhnya yang harus kita lakukan bersama, saudara. Lalu yang kedua, berjuang untuk apa? Selain untuk diri kita sendiri, kita juga harus berjuang, saudara, untuk keadaan kita saat ini. Saya tahu ada banyak orang saat ini, saudara, banyak sekali yang mereka menderita, banyak sekali yang mengalami stres, depresi. Karena keadaan saat ini dunia tidak menentu, saudara. Di sana sini terjadi kekurangan, di sana sini terjadi kekacauan, saudara. Dengan PPKM yang masih ada, dengan virus yang masih ada, maka semuanya ini menjadi tidak normal lagi, menjadi kacau. Dan tentunya, saudara, ada banyak orang-orang yang dirugikan sehingga mereka menderita dan mereka akhirnya stres, frustasi. Tetapi saya mau katakan, saudara, kalau dari awal manusia sudah diciptakan Tuhan untuk menjadi makhluk yang berjuang, maka saya percaya, saudara, kita pun pasti bisa melewati masa ini. Kita pun pasti bisa mengalami penderitaan-penderitaan yang harus kita alami sehingga kita bisa menang atasnya. Kita bisa merdeka, saudara, asal kita mau tetap berjuang bersama-sama di dalam Tuhan. Saudara, ayat yang terakhir di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, sebelum negara Indonesia ini merdeka, puluhan tahun bahkan ratusan tahun, saudara, orang-orang yang ada di dalam bangsa ini, mereka harus berjuang sedemikian rupa. Tidak sedikit jiwa yang akhirnya meninggal, wafat, saudara, karena mempertahankan Indonesia ini. Sampai pada akhirnya kita bisa menikmati kemerdekaan, kebebasan yang sesungguhnya di hari-hari ini. Negara kita bisa menjadi negara yang berkembang, negara yang maju. Tetapi sebelum hal ini terjadi, saudara, ada perjuangan yang begitu besar yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Bahkan sampai saat ini pun, saudara, para pemimpin-pemimpin tertinggi di negara ini, mereka tetap harus berjuang non-stop untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, untuk bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Saudara, kehidupan kekristenan kita berbicara tentang perjuangan. Dan ayat yang baru kita baca tadi, saudara, kita lihat bahwa ada satu musuh kita yang terbesar, yaitu iblis. Karena dari awal manusia jatuh dalam dosa itu disebabkan oleh pengaruh daripada iblis, mempengaruhi manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Karena itu saat ini kita sudah tahu sengat daripada iblis. Kita sudah tahu cara kerja iblis masuk ke dalam pikiran kita, mempengaruhi hati kita, sehingga akan mempengaruhi perilaku kita, output kita. Karena itu, saudara, saat ini kalau kita mulai khawatir, kalau kita mulai takut, kalau kita mulai menyerah, saudara, kita harus cut hal itu, kita harus stop hal itu. Kita harus lawan dia dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan roh Tuhan. Dan kita tetap percaya, kita tetap berjuang sesulit apapun kehidupan kita saat ini, saudara. Kita adalah manusia yang sudah didesain untuk berjuang, dan kita pasti mampu untuk bisa melewati kehidupan kita dengan baik, saudara.
asal iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Dan saudara, kita sama-sama mau berjuang, mengarungi kehidupan ini saudara, sebagai suatu arena pertandingan ini mencapai garis akhir, garis finish. Karena itu saudara, jangan berhenti untuk berjuang dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.